Glenn, jadi kita selalu ya, bahkan penonton di studio maupun di rumah saya yakin sering mendengar kata-kata bahwa kita harus menjaga dan bangga pada musik-musik tradisional kita. Yeah. Tapi faktanya musisi-musisi tradisional tidak mendapat perhatian yang semestinya. Kemudian mereka hidup dalam, maaf, kemiskinan. Ya rata-rata umumnya. Ada satu dua yang menonjol dan sukses. Artinya secara finansial. Tapi lebih banyak yang kemudian dimarginalkan atau diduakan gitu ya. Nah, padahal di dalam deklarasi itu diungkapkan bagaimana menciptakan, mendukung ekosistem musik etnik. Nah, itu terjemahannya seperti apa? Ya, yang seperti kita sampaikan bahwa dari awal ini kan isu yang selama ini menjadi akumulasi banyak hal gitu, Bung Eni. Melihat musik Indonesia tuh nggak bisa lihat satu parsial masing-masing, tapi salah satunya memang musik etnik ini menjadi sorotan. Karena di situ ya tadi berhubungan dengan identitas, berhubungan dengan bagaimana kita melihat potensi besar ekonomi ada di dalamnya dari kalau dia terkelola dengan baik gitu. Ya harapannya kita melihat bahwa memang sama nasibnya musisi, nggak cuma musisi etnik gitu, tapi musisi Indonesia itu secara keseluruhan punya bisa dibilang nasibnya memang bergantung terhadap pengelolaan dan perlindungan. Oke. Menarik. Karena salah satu kelompok musik yang terus menggali nilai-nilai musik tradisional kita, musik etnik kita adalah Suara Samsara. Nah, mereka ini anak-anak muda dan sebaiknya kita panggil ya, Glenn. Yes. Iya. Mari kita sambut dengan meriah Suara Samsara. Iya. Sini ada Pele, ada Agai, Ronald, dan Kate. Ya, terima kasih. Ya, Pele mewakili teman-teman ya. Jenis musik apa lagi nih, Suara Samsara? Kita basicnya semuanya pemain perkusi. Terus kita 90% alatnya itu pakai tradisi, instrumen tradisional. Suara Samsara itu apa? Ada artinya? Ada, itu diambil dari nama Sansekerta. Suara itu bunyi, Samsara itu yang terakhir kembali. Jadi dimaksudkan apa dengan nama itu? Bunyi yang terakhir kembali. Bunyi yang terakhir kembali. Oke. Dari mana gagasan untuk masuk ke jenis musik ini dan membentuk kelompok musik Suara Samsara ini? Pertama kita terinspirasi sama almarhum Om Ini Sisri. Nah, dia punya grup perkusi namanya Kahanan, yang artinya situasi. Nah, dulu waktu Om Sri udah meninggal, rumah studionya jadi sunyi kan, nggak ada yang latihan. Terus kita diajak oleh Bunda Prita, waktu itu diundang untuk ada perayaan peringatan almarhum Om Ini Sisri, terus kita diundang, terus kita akhirnya karena di Jakarta sulit untuk latihan perkusi, jadi Bunda mempersilahkan kita kalau mau latihan bisa di Depok, kebetulan base camp-nya di Depok. Nah, akhirnya nama itu dari Kahanan itu, situasinya udah sunyi karena Om Sri udah meninggal, akhirnya kita buat Suara Samsara, jadi bunyinya itu lahir kembali dari rumah Kahanan itu. Nah, pernah tampil di mana saja? Tahun kemarin kita main di Rainforest World Music Festival di mana? Kuching, Malaysia. Kuching, Malaysia. Oke, terus di mana lagi? Itu salah satu festival besar tuh. Mewakili tanda kutip Indonesia. Ya. Jadi Indonesia berkibar di sana benderanya ya. Oke, terus pernah main di mana lagi? Tahun kemarin ada Festival Eropalia. Jadi Indonesia jadi tamu kehormatan di sana. Di mana itu? Di Eropalia itu di sebagian besar Eropa, terus pusatnya di Belgia. Oh, jadi keliling-keliling kalian? Iya. Ya, mudah-mudahan dengan rambut begini saya juga diundang ya ke festival rambut palsu. Jangan ketawa kalian ya. Fokus. Oh, kamu juga ya, gondrong ya? Oke. Nah, karena mereka ini melanglang ke Eropa tadi juga ya, FIMAS ya. Nah, di sini kan ada diplomat kita, Pak Johari Oratmangun ya. Waktu jadi dubes Indonesia di Rusia, pernah WhatsApp saya kapan mau main-main ke sini.
Ternyata istri saya lebih dulu yang ke sana, tapi pas Anda baru saja pulang ke Indonesia. Nah, coba minta pendapat Anda soal penghargaan ya, penghargaan dunia internasional terhadap musik-musik daerah, terutama musik-musik khas Indonesia dari pengalaman Anda sebagai diplomat yang keliling ke berbagai negara. Ini berarti sebenarnya musik etnik atau tradisi Indonesia dalam bungkusan budaya yang tepat sesuai dengan zaman sekarang itu punya potensi untuk masuk ke pasar musik internasional. Itu yang saya berpikir karena musik ini kan bahasa universal, jembatan nada-nada. Jadi kalau nada-nada etnik Indonesia itu bisa menjembatani juga hubungan antar negara. Kalau kita lihat musik, misalnya musik reggae, karena asalnya Jamaika, kemudian menjadi populer seperti sekarang dan musisinya jadi jadi mempunyai penghasilan ekonomi yang memadai, K-pop, sekarang musik dari India, sitar, lalu kemudian berkembang sekarang kemana-mana. Saya kira mungkin ini dengan konferensi musik ini Indonesia ini momentum yang luar biasa juga. Untuk musik etnik Indonesia. Dan saya kira kami khususnya Kementerian Luar Negeri, berbagai kedutaan besar selalu mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke. Soalnya Mas Benz Leo juga selalu mengatakan bahwa musik ini bisa jadi alat diplomasi ya. Pemahamannya seperti apa? Joko Widodo memilih Tantowi Yahya berada di posnya di Wellington. Kemudian Samoa dan kerajaan Tonga. Ini satu hal yang menarik sekali karena ternyata musik-musik di Samoa atau musik Pasifik itu sama dengan musik di kawasan Papua dan juga Maluku. Nah ini kalau diplomatnya itu pemusik juga atau music lover atau pencinta musik minimal, maka diplomasi budaya itu ada di sana. Baik. Oke. Penonton, bagaimana kalau kita dengarkan musik dari Suara Samsara? Setuju. Oke, kita sambut Suara Samsara. Wow, keren ya. Baik, terima kasih teman-teman Suara Samsara. Glenn, sesudah ini nanti cerita mengenai pertemuan dengan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Dan juga pertanyaan, mengapa nanti Enda dan Reza menyanyikan lagu dari The Rollies. The Rollies? Kenapa kira-kira?
ikuti terus Kick Andy. Yeah. Apa kerugian bangsa kita kalau kebiasaan pembajakan atau mafia perbajakan ini dibiarkan sampai hari ini?